Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Katur ingkang kinurmatan Bapak Camat atau yang mewakili camat Kecamatan Wonoasri, Kepala Desa Lurah Dapol Pedesang Riki, Kepala Desa Purwosari ingkang kinurmatan, ugi ingkang kinurmatan saking Pangkalan Iswahyudi berdua sarimpit ya. Yang berbahagia rahimakumullah, Mas Habib dan sinten? Mas Purnomo. Mas Purnomo. Dan warga masyarakat Ngriki, masyarakat Dusun Sukosari, Desa Purwosari, Kecamatan Wonoasri. Telat. Telat. Juga dari yang telah berkesempatan rawuh, ada jamaah Yasin, ada jamaah Muslimat Mejayan, RT RW sedusun Sukosari, tokoh-tokoh masyarakat Ploromo Kiai, Fatayat Kecamatan Wonoasri, Fatayat Kecamatan Mejayan, Fatayat Desa Ngadirejo, Fatayat Desa Bajulan, bepilih ingkang sampun rawuh. Oh ya udan ya. Tapi sedaya kemawon yang berbahagia rahimakumullah. Semoga kita dalam barokah fadl dan rahmatnya, dalam syafaatnya Rasulullah, dan semoga kita diberi kesehatan lahir dan batin, keselamatan lahir dan batin, dan dijauhkan dari segala bentuk roridu, gangguan, dan juga segala bentuk penyakit juga paling tidak di dalam diri kita, keluarga kita, semoga terlindungi, dan semoga Corona ataupun Omikron yang sekarang ini sedang ndayuh di kita, semoga segera diaturi, semoga segera pergi, kan gitu ya. Amin. Ada hal-hal yang mungkin dapat kita sikapi dengan berkaitan dengan penyakit-penyakit dan kesehatan. Di samping memang yang namanya protokol kesehatan yang menjadi perhatian, tapi tidak kalah penting adalah perihal atau permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah kesehatan. Di samping kita mencegah terkait dengan menggunakan protokol, juga masalah makanan, juga masalah-masalah yang lain. Dan ketepatan juga pada saat ini juga Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Jadi kita mengangkat Isra Mi'raj. Jamaah rahimakumullah dan sedaya kemawon yang berbahagia.
Saya akan matur beberapa session berkat pada nanti kan diselingi ada musik. Bahwa kita berbicara yang pertama mengenai apa itu Isra Mi'raj. Saya akan memandang dari pandang sudut yang lain. Kalau Isra Mi'raj kamu saat sekolah kan sudah sering dengar ya. Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke Sidratul Muntaha, gitu, langit-langit, kemudian nyang-nyangan dengan Tuhan, sholat, gitu. Nah ini saya akan memandang dari pandang sudut lain. Siap tak? Kalau kita memandang yang berbeda, siap tak? Siap menerima keberagaman ya? Ya. Supaya pada saat panjenengan itu memahami Isra Mi'raj itu tidak hanya sebagai sebuah fungsi knowledge. Apa knowledge? Tidak hanya sebuah fungsi pengetahuan, akan tetapi menjadi fungsi keilmuan. Kalau fungsi pengetahuan itu hanya sebagai sebuah legenda yang mungkin tidak ada dampaknya terhadap konteks kehidupan kita. Yang kita perlukan pada saat kita mengetahui Isra Mi'raj itu konteksnya gimana sih? Bahwa Isra Mi'raj bagi Anda, bagi zaman kita yang bukan Nabi, bukan Rasul itu seperti apa? Kan begitu. Nek seandainya nanti saya akan mengungkap sesuatu, itu anggap aja sebuah pengkayaan, ya, pengkayaan wawasan. Ya. Kalau nggak siap dengan perubahan, menggunakan wawasan sebagai sebuah wawasan. Karena kan fungsi sebuah proses keilmuan itu ada tahapannya, katakanlah pertama menjadi sebuah anggapan, kemudian yang kedua kemudian berita dan informasi, kemudian menjadi anggapan, kemudian menjadi wawasan atau wacana, menjadi pengetahuan, kemudian menjadi ilmu. Nah, proses tahapan ini itu kalau kita awalnya tidak mendengar, kapan kita akan menjadi sebuah keilmuan. Makanya ini akan saya aturkan sehingga kalau Anda sudah memiliki pengetahuan tentang sebelumnya, bukan untuk dibandingkan, ini menjadi sebuah tambahan begitu tentang Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, saya sekilas akan mengulas tentang syukur. Kenapa saya syukur dan sholawat saya angkat di dalam perspektif yang juga konteks? Karena begini, bangsa kita, utamanya umat Islam kita ini, pada saat jika kita mau mentafakuri atau kita mau muhasabah, mau mengkritisi, mentafakuri, mengkritisi atau mengevaluasi diri kita. Kenapa kecenderungan umat Islam itu tertinggal di berbagai ranah sains dan teknologi? Padahal ayat-ayat baik yang qauliyah ataupun yang kauniyah itu sesungguhnya diperuntukkan bagi hamba Allah untuk berbuat kesalehan, bagi dirinya dan membuat kemaslahatan bagi kehidupan sosial masyarakat. Itu seperti apa? Apa pengaruh dan dampak syukur dan sholawat? Bisa jadi, maaf, kita syukur hanya berhenti pada identifikasi sebuah makna alhamdulillah, dimaknai terima kasih. Padahal syukur lebih dari itu. Memiliki dampak terhadap sebuah kemajuan dan perkembangannya. Seperti apa? Kemudian, umat Islam itu cenderung memang dalam hal maaf, birubum maaf. Nah, ini mungkin bagi kita kan butuh antisipasi terhadap diri kita. Kita tuh sering, Mas, amin, ya, terima kasih. Pada saat kita berbicara tentang kelemahan diri kita, mungkin diri kita masing-masing, kita mengantisipasi terhadap diri kita masing-masing. Kita cenderung tidak siap menerima kritik. Umat Islam juga tidak siap cenderung dengan masalah kritik.
Dan sekarang ini yang namanya media sosial, namanya bullying, namanya olo-oloan itu memang luar biasa kalau kita mengikuti media sosial. Bagaimana supaya kita itu tidak mudah disusupi, kita tetap di dalam satu jati diri, dan bagaimana supaya kita tidak terombang-ambing dengan keadaan. Memang sebenarnya modelnya syukur dan sholawat. Syukur bukan sekedar makna makanan, sholawat bukan sekedar ucapan bersolawat, kemudian dengan PD-nya kita sudah menjadi ahli surga, kan begitu ya. Bukan sebenarnya ini, karena ayat-ayatnya juga enggak semata-mata begini. Perbanyaklah sholawat. Apa sih sholawat itu? Gitu. Mungkin nanti setelah, mungkin sesi kedua bisa kita aturkan. Kemudian, yang ketiga sebenarnya saya ingin sesi ketiga itu ingin matur tentang ungkapan wastakmarakum fiha. Kalau lama yakti ma'amaroh, mungkin bisa kita sampaikan ini atau nanti kita berbicara tentang kita berdunia ini kan pasti mengalami mati. Mati seperti apa sih sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah untuk dapat rojiun? Rojiun itu zero waste. Rojiun itu zero waste. Zero waste itu apa? Zero waste itu kembali kepada asal usul. Total, tidak menjadi sampah. Zero waste namanya. Jadi unsur penciptaan yang bersifat lahir, yang berupa raga, unsur penciptaan yang bersifat hati, unsur penciptaan yang bersifat ruhiyah, dan unsur penciptaan yang bersifat sir atau rasa. Ini kan harus dikembalikan saat supaya dapat menyatakan rojiun, yasin, supaya dapat menyatakan siru maknawi fi qalbi dalam hayatu minal hayatu dunia, supaya dalam kehidupan dunia ini kita mengetahui dengan persis inti kehidupan itu adalah ada pada inti manusia. Kalau ini terlalu dalam nanti kita akan kembali kepada salah satu yang sudah menjadi kebiasaan kita, memutlakkan, merelatifkan yang mutlak dan memutlakkan yang relatif. Paham enggak maksud saya? Sesuatu yang relatif bersifat pilihan kita mutlakkan, sesuatu yang mutlak malah justru kita abaikan, kita relatifkan. Apa contohnya? Saya kasih contoh. Di dalam sholat itu ada yang bersifat mutlak, tapi ada yang bersifat relatif. Orang mengatakan ada yang wajib, saya hanya bermudah saja, ada yang wajib fardhu ain, ada yang wajib ya, jadi ada yang sunnah gitu. Ada sunnah yang jais, ada sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekankan kan gitu ya. Kemudian apa contohnya? Syariat itu adalah fleksibel. Kalau kamu nggak bisa berdiri maka duduk, nggak bisa duduk maka berbaring, nggak bisa berbaring maka hanya kedip, memberikan simbol. Kan begitu. Kemudian Allahu Akbar. Ini contoh saja. Kita kebingungan ini, kita kebingungan mepet barisan sampai idik-idikan sikil, pamannya begitu rapat. Kalau nggak rapat akan ditempati setan, disusupi setan, pamannya kan begitu. Pamannya gitu. Padahal logikanya kan begini. Kalau kamu sholat, ternyata sela-selanya diikuti oleh setan. Kalau setannya ikut diajak sekalian sholat, kan malah bagus. Kan gitu. Jadi kalau ingin supaya setan itu ikut sholat, kamu kalau sholat itu supaya arang-arang. Mungkin corona ini karena itu. Sehingga setan-setan itu ingin ikut sholat. Atau dikarenakan manusia tidak sholat wis angel, kan gitu. Akhirnya dia ingin ikut sholat. Ya, sebenarnya membahas sholat sendiri juga panjang sebenarnya kalau kita ngomong. Kemudian yang itu bersifat relatif, mohon maaf, itu memang perintah, tapi itu relatif gitu loh. Yang
Karena kita masih memperdebatkan ada usoli atau tidak. Nah, kita hanya memperdebatkan ini. Kemudian saat kita bersolawat nganggu Sayyidina atau tidak, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, hanya gara-gara ini sudah tidak mau nyatu. Kita hal-hal yang bersifat relatif kita mutlakkan, sedang yang mutlak itu kita relatifkan. Yang mutlak apa? Khusyuk. Saat sholat sahun lalai itu tidak ada permakluman, pasti fawailun, celaka, kan gitu. Bapaknya kan begitu gitu ya. Seperti kita perintah memutlakkan sesuatu, tapi merelatifkan yang seharusnya mutlak. Apa itu? Memakmurkan buminya. Kalau lama yakdima amaroh itu memakmurkan buminya. Kemudian ada berlaku wastakmarakum fiha untuk menjadi pengelola kehidupan sosial. Itu adalah mutlak karena itu perintah yang nggak bisa dinyang. Kalimat kala lama yakdi itu bahkan lebih, kalau itu diuraikan bahkan lebih wajib dari kalimat kutiba. Maaf, kutiba alaikumusiyam itu maknanya, ini kan sebenarnya juga puasa. Itu diwajibkan seseorang itu untuk berpuasa. Tapi sekaligus dibalik ini, itu menjadi nggak masuk akal saat ada tulisan besar-besar, kalau kamu berpuasa, kemudian kamu marah terhadap warungnya kudu kok tutup, harus kamu sidak, kemudian jika nggak kamu tutup, kamu musuhi. Umpamanya begitu. Ini sebenarnya adalah tidak memahami kalimat kutiba. Kalimat kutiba itu apa sih? Bukan ajabah. Kutiba itu maknanya bukan wajib. Kutiba itu nek gelem poso, nek gak gelem yo mangan no sak warekmu gitu loh. Itu mana kutiba. Akan tetapi terusnya itu la'alakum tatakun yang menjadikan perintah ini ada unsur wajib terhadap diri sendiri, itu la'alakum tatakun supaya kamu menjadi takwa. Nek kamu ingin bertakwa maka berpuasalah seperti puasa orang-orang masa lalu. Ini artinya apa? Jadi dibalik tulisannya itu, hormatilah orang puasa, itu seharusnya kebalik. Hormatilah orang yang tidak berpuasa. Nek poso kuwi njaluk dihormati loh. Ya enggak ikhlas berarti posone gitu loh. Enggak tenanan posone gitu. Faktane kok enek kancane warunge buka pengen ya. Ini saya hanya membuat satu, itu memang wajib kutiba gitu ya. Sholat itu agimi sholah, bukan ajibi sholah atau fi'la sholah. Ada kalimat fi'la sholah ada gitu ya. Bukan fi'la sholah, mohon maaf, bukan fi'la sholah, bukan fardu sholah, tapi agimi sholah, ajek terus. Itu ada maknanya. Semuanya Quran itu ada maknanya semua. Ya. Jadi sholat puasa itu bukan sekedar begini, bukan sekedar kita ngempet nggak makan nggak minum, semua tahu deh. Banyak orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga, kan begitu kan? Kita sering mendengar tentang ini. Karena kalimat dibalik makna kutiba itu adalah bukan masalah semata-mata, maksud saya begitu, bukan semata-mata makanan. Sehingga kalau kita salah tempat, sehingga begini, dimaknai apa adanya. Saat ada orang puasa baunya bacin, biasanya orang berpuasa itu kita di sebelahnya, itu biasanya baunya cenderung bacin. Zat asam yang berada di dalam lambung, yang biasanya diproses. Karena di sini yang namanya protein dan hormon tidak terjadi proses karena kekosongan, maka gas itu keluar melalui, kalau kita mengeluarkan abab, kemudian ada ungkapan, nafasnya orang berpuasa itu adalah apa? Apa? Bau kasturi surga.
Kan gitu. Walaupun temenmu geblak, karena kan bau kamu yang ternyata bukan semata-mata berpuasa, tapi enggak sikatan. Tapi tolong, tidak sikatanmu ini jangan kemudian dipolitisasi dengan kalimat bahwa gue kok gak sikatan? Ya, karena supaya bau kasturi surga saya lebih menancap, lebih tajam. Jadi, kalau saya nggak sikatan, saat nanti saya niat puasa, maka bakteri-bakteri di dalam mulut saya itulah widodari-widodari ke depan yang dapat menjadi pembagi minyak kasturi. Ya, itu namanya mempolitisasi kan gitu. Itu ya. Iki kanca-kancaku nek poso wih buadek kabeh. Ini karena kita memaknai hanya majas. Sesungguhnya puasa itu intinya sabar dan junatun, mengendalikan diri. Jadi mengendalikan diri dari hal-hal yang merusak akal, merusak perbuatan, merusak kehidupan sosial. Karena syariat itu intinya adalah wala tatafarraqu. Oke. Ini jika memungkinkan akan kita sampaikan secara bertahap, dan ini nanti kita nuwun Pak yang mewakili Pak Camat, Pak Sekcam, katuran untuk paring dawuh sepatah kata, dua patah kata, tiga patah kata, empat patah kata. Nek dua kan nggak mungkin, tiga juga nggak mungkin, dan seterusnya. Kalau dua patah kata itu kan Assalamualaikum, wes meduk. Ya, beberapa kata, monggo. Setelah itu kita akan berbicara tentang Isra Mi'raj, yang jangan kaget ya. Juga kaget. Sebelum maju tak ceritani sithik. Berapa kalimat ya? Yang diperdebatkan Isra Mi'raj itu sakrogone atau ndak? Sakrogone apa ndak? Dan sudah menjadi kita semua, saya yakin kita sudah semuanya menyetujui, sini semua menyetujui bahwa seraganya, gini apa betul? Kan gitu. Nek ternyata enggak gimana? Kalau di sini semuanya menyepakati tidak seragone, kalau ternyata seragone gimana? Weki nek gak roh ngaku gak roh gitu loh, rasah melok-melok mbok wis sing ngomong iki kiai ngene iki. Gitu. Nek ra roh ngomong gak roh. Soraganya jeneng sapa? Yai Tanjung. Kuwi jenenge kepercayaan. Bukan keimanan.